Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gini hari untuk teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, di sesi kali ini berhubung banyak teman-teman yang mengirim pesan secara pribadi untuk memberikan tutorial mengenai tes CPNS untuk tahun 2021. Banyak yang meminta secara pribadi untuk mengajar les pribadi, les privat untuk tes tahun 2021 ini. Berhubung untuk bisa mengefisiensikan waktu dan tidak karena berhubung banyaknya kegiatan, maka saya berinisiatif untuk memberikan sedikit pengantar melalui aplikasi YouTube saya untuk tutorial bagaimana kemudian mengikuti kompetisi seleksi CPNS di 2021. Saya akan membagi pengalaman saya dan pengalaman teman-teman saya yang kemudian mengalami telah melalui tes CPNS di berbagai instansi kementerian dan maupun Pemda. Tutorial ini saya gunakan, saya publikasikan sebagai bentuk kepedulian saya kepada teman-teman yang kemudian memang secara pribadi juga meminta untuk diajari secara les privat untuk tes CPNS 2021 ini. Baik, untuk itu saya telah membuatkan PowerPoint sebagai langkah awal kepada teman-teman untuk pengenalan apa sih yang perlu dilakukan di tes tahun 2021 ini. Baik, di kesempatan kali ini di tutorial awal saya akan membagikan sebuah PowerPoint yang berjudul cara lulus CPNS termudah, hanya satu kali tes. Sebuah tutorial dari saya sendiri, PNS Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, untuk materi ini saya ambil bersumber dari Instagram, dari GoCPNS 2021, salah satu akun yang kemudian sering mempublikasikan dan menurut saya materinya sangat bagus. Ya, bisalah teman-teman untuk memfollow IG dari akun tersebut. Nah, mengapa saya memberikan judul cara lulus CPNS termudah hanya satu kali tes? Sebab saya pribadi juga mengalami tes CPNS itu satu kali, dan beberapa teman saya yang menjadi sumber juga di YouTube saya adalah orang-orang yang kemudian melakukan tes CPNS hanya satu kali dan alhamdulillah lulus. Itu melakukan berbagai persiapan yang sangat matang sebelum memasuki arena pertarungan tes CPNS itu sendiri. Nah, untuk itu ya, berhubung ini materinya melalui YouTube ya, jadi saya minta kepada teman-teman sekalian untuk subscribe akun YouTube saya, like dan share kepada teman-teman kalian, kepada saudara-saudara yang kemudian sedang tes juga. Siapa tahu materi ini bisa bermanfaat sebagai sebuah persiapan untuk teman-teman ke depan akan melakukan tes CPNS. Jadi, nah, akun saya itu, ini akun YouTube saya, Tonosa Profesor. Ini akun saya yang kemudian tempat saya melakukan sharing materi ya, materi tentang materi ya. Saya berharap teman-teman bisa follow, share, subscribe akun ini. Baik. Jadi untuk langsung saja ya kepada materinya supaya juga menghemat kuota teman-teman sekalian. Nah, saya untuk tes CPNS yang terbaru ini ya, untuk berdasarkan keputusan Menpan RB tahun nomor 921 tahun 2021 ini ya, untuk jumlah soal dan passing grade SKD sekolah kedinasan itu ya, ini untuk tes wawasan kebangsaannya atau TWK itu jumlah soalnya 30 dan passing grade itu 65. Ini soal tentang bagaimana wawasan saudara-saudara tentang kebangsaan. Nah,
Untuk tes intelijensi umum atau TIU, bisa singkat TIU, itu jumlah soalnya adalah 35 dengan passing grade minimal adalah 80%. Nah, ini bersifat soal perhitungan matematis ya. Sedangkan untuk tes karakteristik pribadi atau TKP itu jumlah soalnya 45 dan passing grade 156. Ini berisi tentang bagaimana karakteristik pribadi seorang abdi negara yang baik. Nah, ini adalah bentuk kalau saya menyatakan ini adalah bentuk kisi-kisi. Nah, seperti apa yang kemudian akan dikeluarkan oleh pemerintah ke depan jika tes TKD-nya itu sudah ada, maka soalnya itu tidak akan seputar ini. Ya, jumlahnya seperti ini, passing grade minimalnya TWK 65, TIU 80, dan TKP 156. Ini berdasarkan keputusan Menpan RB nomor 1 tahun 2021. Jadi clear ya. Jadi mempersiapkan diri kalian untuk tes ini. Nah, passing grade yang harus minimal saudara-saudara ini adalah seperti ini. Nah untuk ikut CPNS untuk nah ini ada ikut CPNS tahun 2021. Ini bocoran soal ujian CPNS yang akan bakal muncul ya. Jadi nah itu dilansir dari diketahui ya, materi ujian SKD akan dipersiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud yang bekerja sama dengan sejumlah instansi pendidikan lainnya. Jadi sementara itu ya, menurut Menteri Pedaikunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Cahyo Kumolo, ya, itu materi tentang anti radikalisme, terorisme, dan korupsi dalam tes wawasan kebangsaan akan diusulkan masuk ke dalam soal CPNS. Jadi ini bocoran ya dari Menpan RB, materi apa yang kemudian akan muncul dalam tes seleksi CPNS tahun 2021. Jadi saudara-saudara penting untuk mempelajari tentang anti radikalisme, terorisme, dan korupsi dalam buat tes wawasan kebangsaan yang akan diusulkan dalam soal CPNS tahun 2021. Untuk soal-soal ini sebenarnya tidak terlalu baik berubah dari soal tahun lalu, di mana seputar soalnya juga itu tentang terorisme, korupsi, dan tes wawasan kebangsaan. Nah, ini penting ya untuk saudara-saudara pelajari. Ini bagi saya ini adalah kisi-kisi yang kemudian penting untuk saudara-saudara pelajari. Nah, jika Anda tertarik untuk mendaftar CPNS tahun 2021, pastikan untuk mempersiapkan diri dengan mempelajari soal-soal CPNS di topik anti radikalisme, terorisme, dan korupsi. Nah, materi-materi ini akan kemudian akan muncul topik-topik yang akan sering muncul dalam soal di tes CPNS maupun TKD maupun SKB maupun TKD ataupun di kementerian sendiri ada tes wawancara, topik ini akan muncul. Nah, penting untuk saudara-saudara untuk mempelajari materi tentang ini dan kalau bisa dipahami secara mendalam tentang 3 topik ini karena soalnya itu tidak akan keluar dari 3 topik ini. Nah, ada beberapa hal ya yang kemudian bisa membuat kamu gagal di seleksi administrasi di tahap awal dalam tes CPNS di tahun 2021 ini. Ada 5 hal ya. Yang pertama adalah NIK dan KK tidak sinkron. Jadi terkadang ya ada beberapa data NIK dan nomor KK yang tidak sinkron. Segera putus ke ini. Untuk ini penting untuk saudara-saudara merapikan data pribadi saudara di catatan sipil jika terkendala di NIK maupun KK ataupun KTP saudara yang gunakan dalam tes nanti karena di seleksi administrasi banyak juga biasanya dulu yang tidak lulus di tes administrasi. Jadi sebelum tes ini persiapkan memang untuk administrasinya. Yang kedua itu adalah tidak memenuhi syarat pendidikan. Jadi semisal yang disyaratkan oleh adalah D3 namun yang diupload pada D1, maka dari itu lebih dalam lebih teliti. Jadi saudara-saudara harus teliti dalam melihat formasi yang saudara pilih. Jangan sampai saudara salah kamar dalam memilih formasi yang atau
persyaratan formasi yang saudara pilih. Jadi penting untuk teliti dalam sebelum memilih formasi yang saudara pilih. Yang ketiga adalah namanya berbeda. Nah ini juga sering terjadi muncul dalam tes CPNS, di mana namanya berbeda antara KTP dengan ijazah. Ini banyak kasus terjadi dengan persoalan ini. Jadi pentingnya sebelum saudara bertarung dalam tes CPNS di tahun 2021 ini, saudara merapikan data-data saudara atau mensinkronkan sebelum melakukan tes administrasi. Berhubung masih ada waktu, penting untuk saudara merapikan data-data ini. Nah, yang keempat adalah latar pas foto itu tidak sesuai. Jadi ini juga penting ya, sepele tapi penting, di mana yang disyaratkan itu lapas foto latar biru, namun diupload adalah latar merah. Jadi penting untuk mengisi data atau permintaan sesuai dengan instansi yang saudara minta. Saudara diikuti, misalkan formasi saudara dari kementerian, jika mereka meminta foto saudara yang berlatar merah, maka saudara harus mengirim foto berlatar merah dengan kapasitas yang disyaratkan, misalkan 1 MB, jadi tidak bisa lebih dari itu untuk atau fotonya berlatar belakang yang baru, foto saudara terbaru. Jadi penting untuk memahami instruksi dari website dari kementerian yang saudara pilih atau saudara tuju. Yang kelima juga adalah bidang keilmuan berbeda. Nah, contoh syarat yang harus diupload adalah ilmu ekonomi, namun yang diupload adalah ekonomi pembangunan, jadi tidak nyambung. Nah, jadi ini penting lagi saudara untuk memahami dan meneliti secara baik formasi dan apa persyaratan keilmuan yang dipilih atau yang disyaratkan oleh instansi kementerian maupun Pemda yang membuka formasi tersebut. Jangan sampai saudara salah mengupload berkas atau tidak, berkas saudara tidak sesuai dengan formasi yang saudara pilih. Itu bisa jadi juga. Maka pentingnya dalam hal administrasi sebelum persiapannya, pentingnya saudara fokus dan teliti terhadap formasi yang saudara pilih. Jadi penting ya, misalkan saudara itu saya mau tes di sini, maka pelajari secara saksama, pelajari dengan baik, pelajari secara lengkap materi yang kemudian atau persyaratan yang kemudian dikeluarkan oleh kementerian maupun instansi yang saudara tuju. Nah, ini sangat penting ya. Saudara tidak bisa melanjutkan di tahap berikutnya jika saudara tidak lulus administrasi. Maka di administrasi itu sangatlah penting. Nah, penting untuk saudara mempelajari persyaratan teknis atau persyaratan administrasi untuk tes CPNS ini. Seperti itu. Nah, untuk tahap-tahap awal, jika saudara telah siap atau yakin dengan berkas saudara akan lulus, maka pentingnya pertama adalah saudara latihan. Nah, saudara latihan atau konsisten itu mengerjakan soal-soal latihan tes kebangsaan, tes intelijensi umum, dan tes kepribadian. Nah, ini minimal saudara mengerjakan paling tidak satu paket TWK, TIU, TKP selepas sholat subuh dan mengaji. Pahami juga beserta pembahasan yang disediakan di platform smartcpns.com. Ini fiturnya ada fitur yang bagus ini platformnya Smart CPNS yang kemudian melakukan banyak publikasi tentang itu. Nah, saudara penting untuk melakukan latihan sebelum tes TKD. Nah, ini penting ya. Pengalaman kami dengan beberapa teman-teman kami sebelum kami melakukan tes CPNS itu, kami belajar selama 1 tahun penuh dengan jam belajar yang sangat berat. Nah, kita belajar itu sangat berat untuk kemudian bisa lulus dalam tes PNS. Ya. Jadi sekalipun hanya 1 kali tes, tapi persiapan kami sangatlah matang dan berat dan lama untuk menghadapi tes ini. Maka penting untuk melakukan latihan sebaiknya. Jadi saudara ini jika ingin bertarung, maka pahami apa kompetensi saudara, bagaimana cara menaklukkan lawan. Nah, semua itu dipersiapkan dari bagaimana dan sejauh apa saudara-saudara siap dalam menghadapi tes CPNS. Jadi diperlukan belajar yang sangat giat. Saudara harus fokus dan berkorban untuk itu. Tanpa berkorban saudara tidak akan lulus. Gitu.
Karena tidak ada hasil tanpa kerja yang setengah-setengah. Saudara harus maksimal dalam berusaha. Yang kedua adalah berbanyak ibadah, sedekah, dan berdoa sesuai hajat. Jadi saudara penting ya selain itu belajar sebagai makhluk yang bertuhan, sebagai makhluk, sebagai seorang hamba, penting untuk berdoa dan meminta dalam munajat saudara, dalam setiap sujud saudara, agar saudara itu dikabulkan. Tentu juga saudara harus meminimalisir ya berbuat dosa agar hijab doa saudara itu tidak terhalangi dan doa saudara menembus arsy dan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya selain belajar, pelatihan yang rutin, penting juga bagi saudara untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak sedekah, memperbanyak berdoa di setiap sujud saudara. Karena itu penting, ridho Allah adalah ridho adalah jalan terbaik, jalan terindah, jalan termudah dalam meraih mimpi. Maka penting bagi kita untuk selalu meminta, selalu berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, apapun agama kita. Nah, kita pentingnya sebagai makhluk bertuhan meminta kepada Sang Pencipta agar memudahkan segala urusan kita. Ini penting ya, doa dan latihan. Itu. Nah, saudara juga bisa mengikuti tryout secara berkala ya. Jadi untuk mempersiapkan diri saudara dalam tes CPNS juga penting untuk saudara ikuti tryout berkala 2 minggu sekali ya. Untuk cek progres belajar saudara sekaligus agar kamu sudah familiar terhadap soal-soal dan interface tes SKD. Jadi sebelum tes saudara memang sudah familiar bagaimana bentuk-bentuk tesnya, bagaimana mentaktisi keadaan atau mentaktisi soal dalam tes CPNS. Maka penting saudara mengikuti tryout. Jadi fungsi tryout itu dia agar saudara memiliki pengalaman sedikit tentang bagaimana tesnya nanti. Jadi tidak kagetan kalau misalkan sudah masa tes itu saudara sudah tidak kaget lagi dengan proses tes yang sedang akan berlangsung. Nah, penting untuk saudara mengadakan tryout. Untuk saya sendiri mungkin saya akan membagikan soal-soal latihan sebagai tryout untuk mensimulasi pemahaman saudara sejauh mana persiapan saudara dalam mengikuti tes. Insya Allah saya akan membuat sampel tryoutnya. Baik, terakhir sebagai permulaan dari video saya ini, saya akan mengatakan kepada saudara bahwa hasil terbaik itu dari usaha super gigih, keras, dan tanpa mengeluh. Jadi ini pentingnya saudara jika ingin mendapatkan hasil yang maksimal tanpa usaha, harus juga dengan usaha super gigih, super keras, dan tanpa mengeluh. Saudara tidak boleh mengeluh sebab kompetensi itu bisa ada jika saudara selalu berusaha. Yang penting ini saudara ya selalu berusaha super gigih, keras, dan tidak boleh mengeluh. Untuk soal tryoutnya, insya Allah dan materi-materi berikutnya saya akan bagikan di YouTube saya sebagai latihan untuk saudara-saudara dalam menghadapi tes CPNS ini. Saya akan membagikan materi-materinya juga ya saudara-saudara sekalian secara bertahap. Selalu ikuti akun ini, insya Allah kita akan berdiskusi panjang lebar tentang materi-materi CPNS dan saya insya Allah akan membagikan apa yang saya ketahui kepada teman-teman sekalian. Semoga pengetahuan saya, pengalaman saya, dan pengalaman teman-teman saya yang kemudian memang mengikuti tes ini dan alhamdulillah lulus 1 kali tes, insya Allah akan bermanfaat untuk saudara-saudara. Jadi sekian tutorial ini cara lulus CPNS termudah dari 1 kali tes ya. Insyaallah semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Untuk pertanyaan teman-teman insyaallah saya akan bagikan di video berikutnya tentang materi apa atau pertanyaan saudara yang penting untuk saudara ketahui. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjuang.